Salam, selamat pagi, Mami, Kakak, Adik, puji Tuhan kita bisa bangun pagi ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183. Silakan Mami pimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Hari ini kami mau membaca firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati kami melalui kebenaran firman-Mu sehingga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan itu dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kakak, minta tolong bacakan teksnya ayat Alkitab dari Yeskiel 3 ayat 17. Yeskiel 3 ayat 17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar firman dari mulutku, peringatkanlah mereka atas namaku. Terima kasih Kakak. Mami sekarang tolong bacakan apa yang menjadi pokok firman Tuhan kita pagi hari ini. Pokok firman Tuhan kita pada pagi hari ini judulnya menjadi penjaga bagi sesama. Kata penjaga artinya melihat dari tempat tinggi, mengawasi, berjaga, dan mengintai dengan waspada. Seorang sofer bukan hanya penjaga fisik, tetapi dengan moral dan rohani, dalam arti seseorang yang berdiri di ketinggian rohani untuk melihat bahaya lebih dulu dan bertanggung jawab memberi peringatan. Kata penjaga atau dalam bahasa Inggris disebut watchman menunjuk seseorang yang berjaga ketika orang lain tidur, waspada ketika bahaya belum terlihat, dan bertanggung jawab secara moral bila gagal memperingatkan. Allah menyapa Yeskiel dengan penjaga kaum Israel. Penjaga bukan sekedar pengamat atau penonton, melainkan seseorang yang waspada dan mewaspadai orang-orang di sekitarnya terhadap bahaya yang mendekat. Allah menegaskan bahwa firman yang didengar tidak boleh berhenti di telinga atau hati nabi, tetapi harus disampaikan demi keselamatan banyak orang. Menjadi penjaga berarti hidup tidak untuk kenyamanan diri sendiri. Diam ketika melihat ketidakadilan, kebohongan, penindasan, atau dosa struktural berarti mengkhianati tugas penjagaan. Prapaskah mengajak umat untuk bertanya dengan jujur, di mana saya memilih diam padahal tahu yang benar? Di rumah, di tempat kerja, di gereja, atau di masyarakat? Seringkali kita lebih memilih aman daripada benar. Dalam konteks gereja dan bangsa, panggilan penjaga ini menjadi semakin relevan. Umat Tuhan tidak dipanggil hanya untuk saleh secara pribadi, tetapi juga peka secara sosial. Ketika kekerasan dinormalisasi, korupsi dibiarkan, suara kaum kecil diabaikan, atau kebenaran diputarbalikan,
penjaga dipanggil untuk bersuara, bukan dengan amarah, melainkan dengan keberanian yang lahir dari firman Allah. Yesus sendiri adalah penjaga sejati yang tidak membiarkan manusia berjalan menuju kebinasaan tanpa peringatan. Ia menegur, mengajar, dan bahkan menderita demi menyatakan kebenaran. Mengikuti Kristus dalam masa prapaskah berarti berani memikul resiko menjadi penjaga. Disalahpahami, ditolak, bahkan dimusuhi, namun tetap setia. Terima kasih Mami untuk pembacaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kita mau bersyukur pada Tuhan dan mohon penyertaan Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau memperingatkan kami dan Engkau memberikan jaminan bagi kami bahwa senantiasa kami aman dalam penjagaan Tuhan. Tetapi kami juga diperingatkan ya Tuhan untuk bisa merendahkan hati kami, bahwa kami juga dalam kehidupan kami sehari-hari boleh tetap berpegang dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami pada pagi hari ini, sepanjang hari ke dalam tangan kasih-Mu, tolonglah kami senantiasa berada dalam jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 350.